bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi asrari sa'irin as-salihin amin. Alhamdulillah wa li ahli dini mujasamahum amudan namarullah limauta aslamu. Wa li ahli dini mujasamahum amudan namarullah limauta aslamu. Cintalah kamu li ahli dini, kepada ahli agama. Cintalah kamu kepada ahli atau penganut agama. Maksudnya kaum muslimin. Cintalah kamu kepada kaum muslimin. Rudda salamahum, jawablah salamahum kepada salamnya mereka. Audanna, jenguklah, besuklah olehmu marudho, kepada orang-orang yang sakit. Jenguklah kepada orang-orang yang sakit. Sholli, sholatlah kamu mauta, kepada orang-orang yang mati atau orang yang meninggal. Aslamu, yang Islam siapa? Orang mauta tersebut atau orang-orang yang mati tersebut. Jadi satu bait ini ada beberapa cabang iman. Yang pertama, hubbu li ahli dini, cintailah kepada orang muslimin, cinta kepada kaum muslimin. Rudda salamahum, kemudian jawab salamnya orang-orang muslimin. Kemudian yang ketiga, besuklah atau tengoklah kepada orang-orang yang sedang sakit. Muda berasal dari fi'il ada ya'udu, ada artinya kembali. Ya, kembali bisa bermakna menjenguk atau membesuk. Ada yang kemudian memasukkan tauhid jadi audanna marudho. Ini jamak dari mufrad marid. Ya, marid bahasa Arabnya sakit marid, orang sakit marid, jamaknya jadi marudho. Kemudian yang terakhir, sholli mauta, sholatlah kepada orang-orang yang meninggal. Sholatin orang yang meninggal. Mauta jamak dari mayyit, isi mufradnya mayyit, jamaknya mauta, orang-orang yang meninggal. Ada 4 cabang iman di sini. Dzakara an-nadhimu fi hadzal baiti arba'a syu'abin, menyebutkan siapa Kiai Nazim, pengarang nazuman, fi hadzal baiti, pada bait ini, arba'a syu'abin, kepada 4 cabang iman. Satu bait ini pengarang nazuman menyebutkan 4 cabang iman. Fayuqalu, maka dikatakan, ala tartibi ma sabaqa, sesuai urutan atau rangkaian keterangan yang telah lalu. Fayuqalu, maka dikatakan, ala tartibima, sesuai rangkaian keterangan sabaqa yang telah lalu. Disebutkan sebagai berikut. Wa syu'batul hadiyatu wa sittuna hubbu ahli dini. Adapun cabang yang ke-61, hubbu ahli dini, ialah cinta kepada orang yang ahli agama, orang-orang yang mengikuti agama. Cabang iman yang ke-61 adalah cinta kepada kaum muslimin. Nah, ini cabang yang ke-61.
kita harus mencintai sesama orang muslim. Kalau misalnya dia rajin banget beribadah, kita cinta sama dia, mengharapkan mudah-mudahan bisa ikut kayak dia rajin ibadahnya, atau mudah-mudahan bisa sama kayak dia pinternya. Kemudian kalau ada orang muslim yang jauh jarang sama ibadah, masih sering ngelakuin maksiat, cinta sama dia, kemudian kita deketin dia, karena kita cinta sama dia, kita deketin dia, kita ajak nongkrong, kita ajak ngopi, kemudian ajak dia buat beribadah, kita nasehatin dia pelan-pelan, karena kita temannya dia, maka insya Allah dia bakalan mau ikut sama kita. Qala alaihi salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu ayyuzahzaha 'anil nari wa yadkhulal jannah. Man sarrahu, barang siapa yang menyenangkan kepada man ayyuzahzaha, dijauhkan siapa orang, 'anil nari, dari neraka. Barang siapa yang pengen, barang siapa yang demen dijauhin dari neraka, wa yadkhulal jannah, dan masuk surga, fal ta'tihi maniyatahu, maka hendaklah datang maniyatuhu, apa kematiannya man, wa huwa, sementara man itu yashhadu an la ilaha illallah, ialah mengucapkan, bersyahadat, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Jadi barang siapa yang ingin atau yang demen dijauhin dari api neraka dan pengen dia masuk surga, maka hendaknya ketika dia mau meninggal berusaha mengucapkan 2 kalimat syahadat. Berusaha dia. Kalau pengen mau masuk surga dan dijauhin dari api neraka, sebisa mungkin sebelum dia meninggal berusaha mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wal ya'ti, dan hendaknya datang, ilan nasi, kepada manusia, datang ma, sesuatu, yuhibbu, yang senang, ayyuta, didatangkan apa ma, ilaihi, kepada man. Wal ya'ti ilan nasi, dan datang ilan nasi, kepada manusia, ma, sesuatu, yuhibbu, yang senang, ayyuta, apa didatangi, apa ma, ilaihi, kepada man. Dan juga selain kalau dia pengen dijauhin dari api neraka dan pengen masuk surga, selain ketika dia mau meninggal berusaha mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan hendaknya dia melakukan manusia sebagaimana dia pengen dilakukan, disenangi, diperlakukan oleh manusia. Hendaknya dia melakukan manusia sebagaimana dia senang pengen diperlakukan. Maksudnya perlakuin manusia sebagaimana dia juga pengen diperlakukan baik oleh orang lain. Jangan pengen dihormatin doang, tapi ngormatin orang nggak mau. Kan begitu. Iya. Perlakukan manusia sebagaimana dia pengen dihormatin oleh orang lain. Nah, itu pesannya Nabi kalau pengen masuk surga begitu. Karena orang manusia ada 3 macam. Yang pertama, ada kalanya dia pengen dihormatin oleh orang lain, tetapi dia nggak mau menghormatin orang lain.
yaitu mah orang yang zalim itu. Iya, orang yang zalim, dirinya pengen dihormatin, tapi dia sendiri nyapa juga enggak mau. Kemudian juga ya pokoknya enggak mau menghormati, memuliakan orang lain. Bagaimana dia mau dihormati? Yang kedua ya, adalah orang yang menghormati orang lain. Karena kenapa dia menghormati orang lain? Karena dia dihormati oleh orang lain. Nah itu yang kedua. Nah itu orang yang sedendam. Yang ketiga, dia menghormati orang lain meskipun dia enggak dihormatin, enggak dimuliakan oleh orang lain. Nah ini akhlak yang paling cakep nih. Padahal dia enggak dimuliain, enggak dihormatin, enggak disapa sama orang lain, sama seseorang, tetapi dia tetap memuliakannya. Nah ini orang-orang yang tinggi derajatnya. Ibarat kata kalau orang air susu dibalas air susu itu mah biasa. Yang berat air susu, air tua dibalas dengan air susu. Wah, oblok, Bang. Sedangkan redaksi hadisnya begitu. Waliyati ilan nas ma yuhibbu ayyuta ilaihi. Dan perlakukanlah manusia sebagaimana kamu pengen diperlakukan baik oleh orang lain. Makanya muliain juga orang lain. Jangan pengen cuma dihormatin doang. Ketika ada tamu datang, ya kemudian orangnya baik, ya jamu dengan baik. Insya Allah ketika kita main ke rumahnya juga bakalan dijamu dengan sebaik mungkin. Wa an Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol, dan dari sahabat Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aksiru minal ma'arifi minal mu'minin fa inna likulli mu'minin syafa'atan indallah yaumal qiyamah. Aksiru, perbanyaklah kalian minal ma'arifi, dari kenalan-kenalan. Perbanyaklah kenalan-kenalan minal mu'minina, dari orang-orang mukmin. Perbanyak kenalan orang-orang yang baik. Kenapa? Fa inna likulli mu'minin, karena sesungguhnya setiap orang mukmin itu syafa'atan, bisa memberikan syafaat indallahi, di sisi Allah, yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat. Ganjarannya. Kalau kata Nabi, perbanyak kita punya teman-teman atau sahabat dari orang-orang mukmin, orang-orang yang rajin sama ibadah, orang-orang yang rajin sama sholat. Karena teman-teman yang begitu tuh nanti di hari kiamat bisa ngasih kita syafaat. Orang-orang yang begitu bisa nolongin kita. Karena setiap orang mukmin itu bisa ngasih pertolongan sama kita. Makanya kalau kata Imam Hasan Al-Basri kan juga begitu. Kalau kata Imam Hasan Al-Basri begitu juga. Istaghfiru minal asdiqoil mu'minin. Perbanyaklah kalian bersahabat dengan orang-orang yang mukmin. Fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamah. Karena mereka itu bisa memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Jangan teman-teman tongkrongan orang-orang bunga doang banyak banget. Iya. Sedangkan teman-teman orang baiknya sedikit. Wah, ntar di akhirat dia yang rugi. Teman-teman begitu bukan nolongin dia ntar, bukan nolongin dia masuk ke surga, nolongin dia masuk ke neraka nantinya.
Besok berteman sama cewek-cewek muslimin, muslimah. Berteman sama pinjol. Makanya kan kalau kata Al-Quran begitu, al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Iya, CS atau sahabat para sahabatnya al-akhilla ba'duhum li ba'din adu. Sahabat-sahabat karib mereka dengan yang lainnya adalah saling bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali sahabat-sahabat yang bertakwa. Karena kenapa? Sahabat-sahabat kita yang bertakwa, yang beriman, nah itu bisa menolong kita nanti di hari kiamat. Sedangkan teman-teman kita yang enggak bertakwa, bukan teman-teman kita yang sering ibadah, akan menjadi musuh nanti di hari kiamat. Makanya suruh perbanyak teman-teman orang-orang mukmin, kata Nabi, karena dia bisa ngasih syafaat. Jangankan para ulama, jangankan para kiai, teman-teman pun bisa ngasih syafaat sama kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kamatsalil jasadi idza ishtaka 'udwun minhu tada'a sa'iruhu bil umma was-sahari. Masalul mu'minina, adapun perumpamaan orang-orang mukmin, fi tawaddihim, dalam saling kasih sayangnya mereka, dalam saling kasihnya mereka, wa tarahumihim, dan saling sayangnya mereka. Seperti apa perumpamaannya? Kama salil jasadi, ialah seperti satu tubuh, satu anggota tubuh. Idza shtaka, jika merasa sakit atau mengadu, udhun, satu anggota, minhu, dari jasad, tada'a, maka saling merasakan, sa'iruhu, apa seluruh anggota tubuh itu, bil humma, dengan sebab demam, bil humma, dengan demam, wasahari, dan tidak tidur. Jadi perumpamaan orang-orang mukmin di dalam saling kasih sayang di antara orang mukmin itu diibaratkan orang-orang mukmin itu seperti satu tubuh diri kita, seperti anggota tubuh kita ini. Ya, kalau misalnya anggota tubuh kita sebagiannya ada yang merasa sakit, maka semuanya juga merasa sakit. Kayak sakit gigi misalnya, gigi doang yang sakit, apa cuma gigi doang yang meriang? Badan-badan semua merasa meriang. Kejutan. Dengan apa? Bisa bil rumah, dengan demam, wasahari, dan kagak tidur, bisa-bisa begadang gara-gara meriang itu badan. Nah, begitu juga orang mukmin. Kalau teman kita ada yang sakit, teman kita ada yang kurang sehat, maka kita juga ngerasa nggak enak juga sama dia. Kalau kita kagak tengokin, kalau kita kagak jenguk, kesian kita sama dia. Karena kenapa? Karena dia adalah teman kita dalam satu keimanan, dalam satu iman. Diibaratkan kita sama mereka, sama orang-orang mukmin adalah satu tubuh, satu anggota ada yang sakit, maka semuanya ngerasa sakit. Nah, itulah orang-orang mukmin di dalam pertemanan saling kasih sayangnya. Wafil hadisi, dan di dalam hadis
idkhalus sururi fi qalbi mu'minin khairun min ibadati sittina sanatan. Idkhalus sururi, adapun memasukkan kegembiraan, idkhal memasukkan kegembiraan, fi qalbi mu'minin, di dalam hati orang mukmin, khairun ialah lebih baik, min ibadati sittina sanatan, lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Memasukkan rasa senang, memasukkan kegembiraan di hati orang mukmin, itu pahalanya gede banget. Bahkan dikatakan lebih baik daripada beribadah selama 60 tahun. Ibadah sunnah 60 tahun itu lebih baik katanya, yaitu memasukkan hati orang, kegembiraan hati orang mukmin. Macam-macam cara masukin, cara nyenengin orang lain ada macam-macamnya. Ada kalanya ya, cara masukin kegembiraannya dengan cara nyenengin dia. Cara ngasih apa nyenenginnya? Dengan cara ngasih makanan misalnya. Kita traktir dia makanan, bisa cara menggembirainnya. Paham dah. Ada juga dengan cara apa? Dengan cara ngasih duit misalnya. Minimal banget dah. Apa? Ngasih senyum sama orang mukmin. Berarti ngasih senyum minimal banget. Iya. Tiap hari gitu ya senyum. Makanya kalau kata Nabi, jangan ngeremehin kebaikan sekecil apapun. Jangan ngeremehin kebaikan sekecil apapun. Kalau misalnya kita nggak bisa ngasih apa-apa sama orang lain, minimal kita ngasih senyuman. Ngasih senyuman agar apa? Agar hatinya bisa seneng. Iya. Bisa seneng, nyenengin hati orang lain, maka itu pahalanya gede banget. Iya. Mungkin aja dia lagi galau, mungkin aja dia lagi banyak urusan, dia kita senyumin, kita kasih kesenangan, kita hibur dia, itu pahalanya gede banget. Kalau kata Nabi, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyumnya kamu di hadapan temanmu itu adalah sedekah. Sedekah. Jadi cara nyenenginnya bermacam-macam. Yang penting ketika kita nyenengin orang lain, pahalanya gede banget. Bahkan dikatakan man adkhala ala mu'minin sururon, barang siapa yang memasukkan kegembiraan di hati orang mukmin, khalaqallahu min dzalika surur, maka Allah ciptakan dari kesenangan itu sab'ina alfa malakin. Iya, dari kesenangan itu yang dimasukkan ke hati orang mukmin, maka Allah ciptakan 70.000 malaikat katanya. Yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah, yang beristighfar malaikat itu sampai hari kiamat. Pahalanya gede banget. Minimal banget kita senyumin dia, kasih kesenangan. Kalau kita nggak bisa ngasih sesuatu sama dia, jadi orang jangan kebangetan pelit, istilah kata. Nah, kalau misalnya ada tamu datang ke rumah dia, ya kita jamu dia sebaik mungkin. Toh nggak saban hari dia main ke rumah kita, ya. Buat nyenengin dia, nah, itu pahalanya gede banget. Wayang bagi dan siogianya ayyazida, menambahkan siapa orang, fi tauqiri man dalla hayatuhu wa thiyabuhu, fi tauqiri man, di dalam menghormati orang, seyogianya sepantasnya menambahkan siapa orang di dalam menghormati orang, dalla yang menunjukkan hayatuhu apa penampilannya,
Waziyahu dan pakaian-pakaiannya ala uluwi manzilatihi atas ketinggian kedudukannya, fayunzilun nasa manazilahum maka menempatkan siapa orang anasa kepada manusia manazilahum di posisi-posisinya mereka. Apalagi kalau misalnya penampilannya, kalau kita lihat, kalau kita nggak kenal sama dia, penampilannya rapi banget ini. Penampilannya bukan orang biasa. Roman-romannya penampilannya dia orang-orang hebat romannya ini, dan gitu. Justru kita tambah hormat sama dia. Nah ini penampilan apa? Penampilan duniawinya menurut istilah kata. Penampilannya makin bagus. Nah kalau kata musonif, semakin kita hormatin dia. Waruya an Aisyah dan diriwayatkan dari Siti Aisyah, kanat ada Siti Aisyah fi safarin dalam suatu perjalanan. Suatu ketika Siti Aisyah lagi dalam perjalanan. Panazalat manzilan, lalu turun siapa Siti Aisyah manzilan di suatu tempat. Suatu ketika Siti Aisyah lagi bepergian, kemudian Siti Aisyah turun buat istirahat. Ya, ngadem dulu Siti Aisyah lagi istirahat. Fawadu'at ta'amaha, lalu meletakkan Siti Aisyah ta'amaha kepada makanannya. Faja'a, lalu datang sa'ilun, siapa orang yang minta-minta. Sa'il, ada orang yang minta-minta. Siti Aisyah lagi istirahat, lagi duduk, ternyata ada orang minta-minta yang datang. Faqalat Aisyah, lalu berkata siapa Siti Aisyah, nawilu hadzal miskina qorson. Nawilu, berikanlah kalian hadzal miskina kepada orang miskin ini, qorson kepada sepotong roti. Jadi Siti Aisyah nyuruh kepada hadamnya atau kepada yang ikut kepada Siti Aisyah, nyuruh ngasih orang miskin sepotong roti. Kemudian datang rojulun, kemudian lewat rojulun, siapa seseorang, ala dabbatin, di atas kendaraan, maksudnya jalan atau orang itu naik kendaraan binatang. Faqalat, lalu berkata Siti Aisyah, ud'uhu ila ta'ami, panggillah, ajaklah dia orang itu ila ta'ami, kepada makan, ajak dia buat makan katanya. Jadi yang pertama ada orang minta-minta dikasih sepotong roti, sedangkan ada orang yang lewat, istilah kata datang juga ke Siti Aisyah, tetapi dia pakai kendaraan, kemudian diajak makan sama Siti Aisyah. Faqilalah, lalu ditanya Siti Aisyah itu, tu'tina hadzal miskina wa tad'ina hadzal ghaniyya. Kenapa kamu memberi orang miskin ini, sedangkan kamu mengajak makan si kaya ini, begitu. Kenapa kalau orang miskin ini kamu kasih, sedangkan orang kaya kamu ajak makan, gitu. Sama-sama dikasih. Faqalat, lalu Siti Aisyah menjawab, istilah kata kok apa beda, gitu. Kemudian Siti Aisyah menjawab, innallaha ta'ala qad anzalan nasa manazilahum. Sesungguhnya Allah Ta'ala qad anzala, sungguh menempatkan Allah an-nasa kepada manusia
manazilahum, menempatkan kedudukannya mereka. Nah, Siti Aisyah menjawab begitu, katanya Allah yang menempatkan, ngasih posisi kedudukan mereka. Maksudnya apa? Kedudukan secara duniawi. Kalau kedudukan secara duniawi, kita lihat dia bagaimana keadaannya. Ya, kalau kedudukan yang secara sesungguhnya, ya sama-sama nggak ada yang tahu. Ya, kedudukan dia mana yang tinggi di sisi Allah, apa si miskin yang tadi, apa si kaya yang tadi, kan gak ada yang tahu. Tapi kalau posisinya kita lihat, fala buddalana min an nunzilatil kal manazil, maka mesti lana bagi kami min an nunzila, apa menempatkan kami lahum kepada mereka tilkal manazila, pada posisi itu. Ahadzal miskin yardo biqorsin, maka orang miskin ini dia senang dengan satu potong roti. Wa yaqbu alaina, dan jelek buruk alaina bagi kami, an-nu'tiya, memberikan kami hadzal ghaniya, kepada orang kaya ini, ala hadzihil hayati, dengan penampilan seperti ini, memberikan kolson dengan sepotong roti. Beda kan beda. Kalau misalnya orang miskin masa dikasih sepotong roti udah senang kalau orang miskin. Sedangkan orang kaya dikasih sepotong roti, bagus bagi kita. Kita yang jelek nantinya. Beda posisi tapi ya. Iya, beda posisi. Istilah kata ketika ada orang yang meminta, kita beri dia. Apalagi kalau misalnya ada orang yang datang bertamu ke rumah kita, kemudian pakaiannya rapi, pakaiannya bagus, roman-romannya ini bukan orang-orang yang miskin ini, orang minta ini, kita jamu sebaik mungkin. Apalagi misalnya dia orang yang punya kedudukan, kita hormatin dia sebaik mungkin. Jangan sama orang-orang yang biasa dan begitu. Istilah kata kalau misalnya orang biasa cukup air segelas kecil, aqua gelas, kalau dia aqua botol lah minimal dan begitu. Galon Ustaz. Jus lah, jus. Juga udah banyak banget tuh hadis yang kita baca. Dari yang pertama, sambil diingat-ingat lagi, barang siapa yang pengen dijauhin dari api neraka dan mau masuk surga, maka hendaknya ketika mau meninggal berusaha ucapin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan hendaknya dia menghormati, melakukan manusia sebagaimana dia pengen diperlakukan dengan baik oleh orang lain. Perlakukan dia sebaik mungkin, Kemudian juga perumpamaan orang-orang mukmin seperti apa? Seperti satu anggota tubuh. Orang-orang yang baik-baik, orang mukmin, dia seperti satu tubuh. Ketika satu anggota tubuh ada yang sakit, maka semuanya juga merasakan sakit. Kemudian juga disuruh perbanyak cari teman-teman atau kenalan-kenalan orang-orang yang baik, ya, apalagi yang rajin ibadahnya. Karena kenapa? Orang yang rajin ibadah bisa ngingetin kita, bisa nyemangatin kita buat beribadah. Kalau misalnya kita lagi males, ya. Kalau kita lagi malas beribadah, misalnya kita kagak jamaah ke musola, pasti kita ditanyain kemarin kemana kagak datang, dan begitu. Yang ditanyain yang biasa datang. Kalau yang kagak pernah datang, ya kagak
gak bakal tanya tentu. Makanya perbanyak teman-teman yang baik-baik makanya kita gampang kalau misalnya nilai seseorang. Kalau misalnya kita mau menilai seseorang, jangan kita tanya tentang dia. Ya kita lihat aja dia bertemannya sama siapa sih, gitu. Udah gampang banget udah. Kalau temennya atau apa namanya sahabat hari, ya sama orang-orang begitu, ya pasti kan apa namanya teman ikut teman istilah kata. Anil mar'ila tas'al wasal an qarini. Innal qarina bil muqarini yaqtadi. Anil mar'ila tas'al, jangan tanya tentang seseorang bagaimana dia baik apa kagak begitu kan. Wasal an qarini, tanyalah bagaimana temennya. Iya. Bagaimana temennya, dia main sama siapa, nongkrongnya sama siapa, bergaulnya gimana. Karena kenapa? Fa'innal qarina, karena qarin itu teman itu bil muqarin yaqtadi. Karena ya, teman itu pasti bakalan ikut mengikuti berbarengan sama temennya kan gitu. Temennya bagaimana perilakunya, pasti temennya juga bakalan ikuti. Sama jeruk makan jeruk dah, ya enggak? Bahkan di hadis dikatakan almaru ala dini khalilihi. Teman itu seseorang, almaru seseorang itu tergantung bagaimana agama temannya. Seseorang tergantung bagaimana agama temannya. Maksudnya apa? Kalau temannya agamanya rajin, insya Allah dia juga rajin. Falyanzur ahadukum man yuqalil, maka lihatlah ya, seorang di antara kalian kepada siapa dia mencari teman. Ya pokoknya apa namanya, seseorang itu tergantung agama temannya, bahkan dikatakan begitu. Kebiasaan temannya, bagaimana ibadahnya. Kalau misalnya ibadahnya rajin, temannya insya Allah bakalan rajin. Kemudian yang terakhir poinnya bagaimana di sini tentang Siti Aisyah tadi. Kalau misalnya ada orang yang perlu, ada orang yang minta, kasih dia. Jangan pelit-pelit kan begitu. Apalagi kalau misalnya ada orang yang penampilannya sangat bagus, penampilannya, atau bahkan misalnya dia salah kiai misalnya, kita hormati dia sebaik mungkin, kita jamu dia sebaik mungkin. Ya, misalnya kita datang ke rumah kiai, bagaimana kita lihat juga bagaimana kita bertamu ke rumah orang. Kalau misalnya orang itu orang penting, ya kita hormati beliau sebaik mungkin. Nih, nanya dong. Iya. Kalau misalnya ini kan ada orang minta-minta nih. Kalau dia emang mata pencarian gitu, Tat. Iya kan? Tapi di kampungnya itu dia orang ada jadinya. Itu satu, ya kan? Nah, yang kedua, orang minta-minta tapi dia sehat. Itu gimana, Tat? Iya. Buat orang minta-minta nih. Iya, buat yang miskin kan itu. Kan ada yang mau minta, iya. Jadi buat tukang minta-minta. Kalau emang ada. Itu. Jadi buat tukang minta-minta nih. Iya, betul. Itu. Ini buat tukang minta-minta nih. Ya, betul. Kalau tukang minta-minta itu sudah menjadi mata pencariannya, nggak boleh kita ngasih dia. Karena kenapa? Nanti nanti dia males. Emang udah mata pencarian, udah malas pasti itu mah. Iya, ini nggak boleh gitu tadi ya. Apalagi dia ketahuan memang orang kalau di kampungnya gitu orang ada gitu jadinya ya. Iya. Apa gebukin pakai balok aja? Iya. Boleh haram kita ngasih
haram. Nah kalau yang orang sehat itu tadi kan ada tuh suka tahu minta orang sehat gitu. Kadang-kadang dia tahu-tahu Tukang minta-minta tapi Iya. sehat. ya. Dia nggak usah dikasih. Bagaimana kalau misalnya orang sehat kita kesian sama dia, kita kasih. Ada orang sehat kemudian kita kesian sama dia, kita kasih. Ya nggak apa-apa kalau misalnya kita mau ngasih, istilah kata gitu. Enggak, emang itu jadi orang malas. Sebenarnya dia orang malas juga tadi itu tadi. Pertanyaan satu yang kedua sama. Jadi ada pahalanya bermacam-macam ngasih sama orang. Ada macam-macam. Ada menurut Imam As-Suyuti ada 5 macam pahala sodako. Yang pertama, 1 dibalas 10 kali lipat. Buat siapa? Kita ngasih sama orang yang shahihil jismi, orang yang badannya sehat. Misalnya dia orang sehat, ya orangnya sehat, bukan hanya minta-minta aja. Misalnya kita ngasih dia, Emang ikhlas kalau itu ikhlas. Sedangkan dia orangnya sehat. Nah itu 1 dibalas 10 kali lipat. Kemudian yang kedua, ada kalanya 1 kebaikan dibalas 90 kali Kebaikan. lipat katanya. Dibalas 90 kebaikan katanya. Jadi misalnya kita ngasih 10.000 dikali 90, jadi berapa deh? 900. Siapa kita ngasih pahalanya itu? Kepada siapa? Al-a'ma wal mubtala, sama orang yang buta dan sama orang yang tertimpa musibah, baik Bencana dah, bencana. Ya, itu pahalanya jadi 90 kali lipat. Dan juga bisa 900 satu diganjar menjadi 900 kali lipat katanya. Bisa lebih gede lagi. Buat siapa ini? Ala di korobatin muhtajin. Buat kerabat kita yang lagi butuh, saudara kita yang lagi butuh, kita ngasih dia 1 kebaikan dibalas 900 kali lipat. 10.000 diganti 900 kali lipat. 9 juta. 9 juta. 9 juta. Oh, kalau duit saya ingat Pak. Iya, kalau duit. Cepat ngitungnya ya? Saya cepat. Yang nomor 4 ada lagi. 1 kebaikan dibalas 100.000 kebaikan. Sama siapa kita sodako? Alal abawaini, kepada kedua orang tua. Tuh, makanya sama orang tua jangan pelit-pelit. Karena kenapa? Pahalanya gede banget. 1 kebaikan diganti 100.000 kebaikan. 10.000 kita ngasih diganti 100.000 kebaikan. Berapa tuh? 100 juta. Berapa? 100 juta. Iya. Nah, iya. Pahalanya mantep banget itu kan. Kali ibarat kata kita ngasih cuma 10.000, berubah jadi 100 juta. Subhanallah, pahalanya itu. Iya. Iya. Yang terakhir yang nomor 5, 1 kebaikan diganti 900.000 kebaikan. Iya. Tadi sama orang tua 100.000, ini diganti malah jadi 900.000. Sama siapa kita? Sodako ala alimin au fakihin, sama orang alim atau sama ya orang yang ahli fikih katanya itu. Makanya kalau misalnya lagi main ke rumah kiai kemana jangan pelit-pelit, udah kita kasih aja. Misalnya kita ngasih 10.000, 10.000 beda amat. Wah, bisa 10.000. Kita ngasih 100.000 diganti 900.000 kali lipat. Nolnya banyak itu, udah pasti nolnya banyak. Iya. Jangan nol banyak dong kerjain. Beres. Pahalanya gede banget tuh. Mudah-mudahan menjadi yang bermanfaat. Amin. Minta doanya istrinya yang ngajarin saya kitab ini Afifuddin Muhajir.
wakil pengasuh pesantren, istrinya tadi siang meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa. Amin. Terima amal ibadahnya. Amin. Bebaskan gurunya. Amin. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.